Salam, selamat berjumpa kembali dalam channel Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong Macau. Selamat berjumpa dalam minggu ketiga di bulan yang pertama di tahun 2021. Tidak terasa kita sudah menjalani minggu ketiga ini di hari yang ke-17. Tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan selalu kita rasakan bersama. Saudara jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, baik yang ada di Hong Kong, di Macau, ataupun di mana saja berada yang dapat menjangkau channel ini dengan sukacita. Mari kita bersama memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersateduh bersama. Kita mulai. Setiap langkah hidup kita tentu tidak mudah dalam hari-hari yang telah kita lalui bersama di tahun ini. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan memelihara kita. Saya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong Macau mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Dan mari kita membuka ibadah kita dengan menyanyi bersama. Satu hal yang kurindu, diam di rumah Tuhan. Itulah yang kuinginkan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Suatu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita kembali dalam ibadah dengan virtual. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah dengan kita awali dengan fotum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, apapun kesulitan, apapun persoalan kita tinggalkan semua beban yang merintangi hidup kita. Kita mau datang bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau datang memuji dan menyembah Dia. Sebab di dalam puji-pujian kita ada kuasa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Mari kita naikkan puji-pujian kita. Kita mau katakan, datang ke hadapannya dengan hati yang penuh sukacita. Bersuka karena kebaikannya, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, ku kan menari puji kebesarannya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh oh. Dia ganti suka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikannya, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, ku kan menari puji kebesarannya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan, apapun kesulitan yang membuat kita tidak mampu, tetapi di dalam Tuhan kita punya kekuatan, di dalam Tuhan kita punya kemenangan. Sebab itu kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, serta kasih setiamu padaku.
kasih Tuhan, marilah kita lanjutkan pujian kita dan pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan puji dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Sebab Tuhan itu baik, sebab itu tidak ada hal yang lebih baik untuk kita lakukan selain kita memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia yang memberikan hidupnya untuk kita, sebab Dia yang telah menyelamatkan kita datang ke dalam dunia dan memberikan hidupnya di atas kayu salib. Sebab itu mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian syukur kita, pujian penyembahan kita dengan menyatakan Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha kuasa, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar,
jemaat Tuhan sekalian, kita kembali di dalam acara ibadah dan juga renungan hari ini. Mungkin ulang dulu. Shalom jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam ibadah dan secara khusus dalam renungan firman Tuhan hari ini. Memang situasi masih sulit sehingga kita masih tetap dilayani melalui virtual seperti ini. Oleh karena itu, walaupun kita berada di tempat yang terpisah, tapi mari kita mempusatkan hati kita, fokus hati kita terarah kepada Tuhan dalam persekutuan, secara khusus dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan kembali kumpulkan kami lagi dalam ruangan ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, fokuskan hati kami, pikiran kami terarah kepada firman Tuhan sehingga bagian Alkitab yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama hari ini, kiranya itu menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menghadapi situasi yang semakin sulit dan tidak menentu ini. Berkati kami, pakailah hamba yang terbatas dan juga semua jemaat, sehingga pendengaran kami, perhatian kami semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat menerima bagian Alkitab ini atau bagian firman Tuhan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami mengetahui. Berbicara kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendasari akan firman Tuhan hari ini dengan bagian Alkitab dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga ayat yang ke-52. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga ayat yang ke-52. Saya akan bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, di mana batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya,
diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad sampai Ekron. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah tema iman dalam menghadapi tantangan. Iman dalam menghadapi tantangan. Kita tidak bisa mengingkari bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sedang mengalami begitu banyak tantangan saat ini. Ya, semua tantangan itu merupakan peperangan yang kita hadapi, dan tujuan peperangan ini ialah ingin untuk mengalahkan kita, ya. Namun tentu dalam menghadapi ini, kita sebagai orang percaya, kita tidak punya kekuatan yang lain untuk menghadapi setiap tantangan yang merupakan peperangan rohani yang kita alami, selain daripada iman di dalam Tuhan Yesus. Hanya dengan iman, maka kita dapat mengalahkan, sebagaimana nas pembimbing kita tadi, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi hanya bisa dengan iman kita dapat mengalahkan segala pencobaan dan tantangan. Itulah yang dialami oleh Daud yang muda dalam menghadapi Goliat, raksasa Filistin. Daud yang masih muda, tapi dia berhadapan dengan Goliat yang merupakan seorang yang dari segi fisik dia mengalami kekuatan yang luar biasa. Dia juga mengalami pengalaman, dia punya pengalaman dalam hal berperang. Jadi dia memiliki kekuatan fisik, dia punya pengalaman perang. Tetapi dia juga memakai baju, yaitu baju untuk perang yang disebut baju sirah. Dan tidak hanya itu, dia juga memiliki senjata yang boleh dikatakan canggih pada waktu itu, yaitu pedang, tombak, lembing. Ini 3 senjata yang sering dipakai dalam peperangan pada zaman itu. Dibandingkan dengan Daud, dari segi fisik, dari segi pengalaman, dari segi pakaian perang, dari segi senjata, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi kita melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat yang merupakan raksasa dari bangsa Filistin itu. Apa yang menjadi rahasianya? Itulah karena dia memiliki iman di dalam Tuhan. Dan ini menjadi rahasia untuk kita mau belajar pada hari ini. Bagaimana dengan iman itu kita dapat menghadapi tantangan. Dengan iman itu kita dapat menang dalam menghadapi segala tantangan. Dan iman itulah yang kita akan belajar hari ini. Apa berkat yang kita akan terima atau peroleh di saat kita memiliki iman, sama seperti pengalaman Raja Daud ini. Yang pertama ialah dengan iman maka ada keberanian untuk menghadapi tantangan. Dengan iman maka ada keberanian untuk menghadapi tantangan. Ada beberapa ayat yang disebutkan. Kita akan lihat dulu dalam ayat yang ke-26 dari teks ini, yaitu ayat sebelumnya dikatakan di situ,
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Itu hal yang pertama yang kita dapat lihat. Kemudian ayat yang ke-28, di situ dikatakan ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara, 2 ayat ini berbicara tentang keadaan Daud yang disebut sebagai pemberani. Dikatakan bahwa dia berani bertanya. Dia waktu mendengar informasi dari tentara atau prajurit Israel tentang orang yang sedang mencemooh, yaitu Goliat. Lalu dia berani katakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Siapakah? Dia berani berbicara, bahkan juga kakaknya sendiri mengatakan bahwa aku tahu engkau seorang pemberani. Engkau datang bukan engkau datang untuk melihat peperangan ini. Dan kita melihat ini tentang karakter kehidupan Daud. Tetapi sebetulnya karakter ini bukan hanya karena terjadi sebab dia berani, tapi ada sesuatu yang membuat dia lebih berani lagi untuk bisa berbicara seperti ini. Itulah kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, itu ayat sebelumnya lagi, di situ pada waktu bagaimana Daud menerima pengurapan melalui Samuel. Dikatakan di dalam ayat 13, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, kita melihat di sini bahwa keberanian yang dimiliki oleh Daud karena roh Allah ada padanya. Pada waktu setelah dia diurapi, dikatakan di situ, sejak saat itu roh Allah berkuasa atasnya. Itulah sebabnya dia begitu berani berbicara pada waktu dia menyaksikan bagaimana Goliat mencemooh barisan Allah. Sehingga dia begitu berani berbicara. Kalau kita melihat tentang pengertian ini, maka di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu menyebutkan satu kata, yaitu jangan takut. Ya, jangan takut. Mengapa? Karena manusia itu pada dasarnya takut. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan jangan takut. Cukup banyak ayat dalam Alkitab berbicara tentang kata jangan takut. Namun kita melihat di sini, justru dengan keadaan itu, Daud di sini dia memiliki keberanian. Dia tidak takut dengan ancaman, dia tidak takut dengan jumlah angkatan perang bangsa Filistin. Dia tidak takut dengan pendekar, yaitu raksasa Filistin yang tampil mencemooh barisan Allah, bahkan mencemooh Allah sendiri. Tapi dia berani katakan, siapakah dia? Ya. Dan hal ini membuat dia begitu berani untuk mau menyatakan langkah yang dia akan ambil. Ya. Dan keadaan yang sama ini juga kalau kita melihat tentang Yosua. Yosua pun Tuhan katakan tidak takut menghadapi musuh, ya. Karena Tuhan menjamin, dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian juga aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Daud, Yosua,
kita melihat mereka sangat percaya akan perkataan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak takut menghadapi setiap tantangan yang datang. Saudara, ini karena memiliki iman, maka tidak takut menghadapi. Ada keberanian. Demikian juga dengan kondisi kita saat ini. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi mari kita belajar belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita memiliki iman dalam Yesus, maka kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Walaupun sehebat kita hadapi. Yang kedua yang kita akan belajar, yaitu dengan iman, setiap persoalan dan tantangan menjadi kecil. Ya. Kalau kita memiliki iman, maka apapun besarnya tantangan persoalan, maka persoalan itu menjadi kecil. Karena apa? Kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 saya akan bacakan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya. Lalu kita akan kembali melihat dalam ayat yang ke-26. Tadi sudah disebutkan ayat yang ke-26, itu sudah dikatakan di situ bahwa Daud berbicara tentang kata siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu. Ini perkataan ini sebetulnya menunjukkan Daud tidak gentar untuk menghadap, dan dia merasa walaupun Goliat yang datang itu begitu raksasa, tapi di mata dia melihat orang ini kecil. Apalagi Goliat sendiri mengatakan di dalam ayat yang ke-43 tadi, karena pada waktu dia melihat Daud datang dengan tongkat, sedangkan dia sendiri dengan selengkap senjata, ya, dia punya fisik yang kuat, dia punya pengalaman perang yang begitu lengkap, memiliki baju perang, bahkan dia membawa senjata dengan perisai, semuanya lengkap. Tapi dia katakan kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau datangi aku dengan tongkat?" Ya. Anjingkah aku, maka engkau datang dengan tongkat. Saudara, ini satu kata yang kalau kita perhatikan, sebetulnya Goliat ini sedang berbicara bahwa dia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Daud. Karena Daud datang tidak dengan selengkap senjata seperti yang dia miliki. Dan disinilah kita melihat bahwa walaupun Goliat datang dengan begitu lengkap, dengan menganggap diri seorang yang begitu raksasa, tapi di mata Daud dia adalah kecil. Karena apa? Goliat sendiri mengungkapkan keberadaannya, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi dengan tongkat." Mengapa? Karena Daud melihat Goliat bukan dengan kacamata manusia, tapi dia melihat dengan kacamata Tuhan. Dia melihat sebagaimana cara Tuhan melihat. Ya, Daud melihat Goliat tidak sebagaimana cara manusia melihat Goliat, tapi dia melihat Goliat sebagaimana cara Tuhan melihat. Ya. Itulah sebabnya dia berani mengatakan demikian. Karena apa? Tuhan pasti akan memampukan dia untuk mengalahkan raksasa Goliat ini. Kalau kita memperhatikan, ya, pada waktu Goliat mengatakan, "Anjingkah aku?" Itu sebetulnya satu kata yang menunjukkan tentang siapa dirinya. Karena kalau kita memperhatikan kata anjing, ya, itu dalam Perjanjian Baru juga disebutkan. Khususnya kita akan lihat sedikit tentang Tuhan Yesus pada waktu melayani seorang wanita dari Sidon, seorang wanita Kanaan, seorang wanita Kanaan. Pada waktu
Yesus pada waktu orang wanita Kanaan ini butuh pelayanan, dan Yesus katakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-26, Yesus katakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Dipakai istilah kata anjing di situ. Nah, kalau kita memperhatikan, Yesus memakai istilah itu memakai istilah anjing bukan menghina wanita Kanaan ini anjing, bukan. Yesus memakai istilah ini untuk membandingkan, karena roti yang disiapkan untuk anak-anak tidak patut diberikan untuk anjing. Ya, itu menunjukkan ada dua keberadaan, anak-anak dan anjing. Nah, anjing ini itulah digambarkan tentang orang yang belum percaya. Ya, itu keberadaan. Anak-anak, roti untuk anak-anak tidak patut untuk anjing. Artinya apa? Keselamatan untuk orang percaya tidak patut diberikan kepada orang yang tidak percaya. Ya. Jadi anjing itu disamakan dengan orang yang tidak percaya. Sehingga kita melihat lebih jelas lagi di dalam kata anjing itu dipakai dalam Wahyu 22 ayat yang ke-15, dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara, kita melihat di sini dalam Wahyu dikatakan, tetapi anjing-anjing ini disamakan dengan tukang-tukang sihir, ya, artinya orang belum bertobat. Bahkan juga dikatakan lagi orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Jadi anjing ini disamakan dengan orang-orang seperti ini. Maka pada waktu Goliat mengatakan anjing ke aku, sebetulnya dia menyatakan dirinya sendiri, ya, bahwa kalau dikatakan anjing itu berarti begitu kecil, ya, bukan level manusia, sudah di bawah dari manusia. Maka itu yang saya katakan tadi, bahwa menurut kacamata Tuhan, cara melihat Tuhan, bahwa Goliat, barisan Filistin itu kecil di depan mata Daud yang melihat dengan cara Tuhan melihat. Sebab nanti kita akan melihat bagaimana situasi yang begitu menegangkan dan menakutkan saat itu, ya. Karena kalau kita memperhatikan, pada waktu Daud sampai ke medan perang, itu dia pergi bukan berperang, ya. Dia pergi hanya mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Dia bukan pergi untuk berperang. Tapi di saat dia sampai di sana, justru dia melihat situasi ini. Dan kita kembali melihat dalam poin pertama tadi, Tuhan berikan dia keberanian untuk berbicara. Dan dia sekarang melihat barisan orang Filistin itu, dan dianggap itu kecil. Karena apa? Selama 40 hari, orang Israel dalam ketakutan, kegentaran, kecemasan. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, pada waktu orang-orang Israel, ya, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Inilah kondisi umat Israel. Tapi pada waktu Daud sampai di sana, cara pandang Daud berbeda, ya. Dia tidak merasa takut sedikit pun, malah dia katakan itu kecil, ya. Sehingga Goliat sendiri mengatakan anjing ke aku. Sebetulnya seharusnya itulah dalam pandangan Allah, bahwa tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatan apa-apa. Sehingga kalau kita memperhatikan, memang di dalam Tuhan, apapun persoalan, apapun tantangan besarnya bagaimanapun, karena kita beriman kepada Tuhan, maka setiap persoalan itu kecil di hadapan Tuhan, ya. Setiap persoalan itu kecil di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan. Hal ini membuat kita mengerti bahwa berarti Saul dan prajurit atau tentara atau prajurit yang menyertai Saul waktu itu, mereka belum melihat cara Tuhan memandang, ya. Maka mereka dalam ketakutan,
menghadapi musuh ini. Tapi Daud memiliki kacamata yang berbeda. Karena apa? Dia memiliki iman di dalam Tuhan. Yang ketiga yang kita akan renungkan. Dengan iman, kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Dengan iman, kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Kembali kita melihat kepada pengalaman Daud. Kita akan baca dalam ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 dari teks firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudara, ini perkataan yang sangat berani dan sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan dapat memakai Daud untuk melakukan hal yang mustahil. Dari kalimat-kalimat yang dipakai di sini, kita melihat ada beberapa hal. Pertama, tadinya itu Goliat yang mengatakan kepada Daud bahwa aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Ya. Itu berarti apa? Dia akan membunuh Daud. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Daud yang justru selanjutnya Daud yang berbicara bahwa aku akan memenggal kepalamu. Ya. Saudara, kata memenggal kepala di sini, memang kalau kita hanya bisa ikuti cerita, memang itu peristiwa seperti itu. Tapi ada hal yang aneh di sini terjadi. Mengapa? Yaitu saat Daud berbicara bahwa dia akan memenggal kepala Goliat, dia tidak memegang pedang di tangan. Ya. Kalau Goliat yang akan katakan, aku akan memenggal kepalamu, dia sedang pegang pedang. Sedangkan pada waktu Daud berbicara seperti itu, Daud tidak memegang pedang. Dia hanya ada tongkat di tangannya. Pada waktu dia pegang tongkat itulah, Goliat katakan, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Tapi sebaliknya Daud katakan, "Aku akan memenggal kepalamu dan akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara." Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa dengan iman kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Ini hal yang mustahil. Dia tidak memiliki pedang, tapi dia katakan, "Aku akan memenggal kepalamu." Bagaimana ini bisa terjadi? Dan itulah karena apa? Daud memiliki iman. Ya. Sehingga nanti kita akan melihat selanjutnya bahwa justru pedang Goliat sendiri yang akan memancung leher Goliat. Ya. Kita tidak tahu pada waktu pengalaman Goliat berperang dengan orang lain, pedang yang dia pakai, dia sudah pakai potong berapa orang, kita tidak tahu. Tetapi akhirnya pedang ini akan terakhir dipakai untuk lehernya yang dipotong. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini membuktikan bahwa orang yang memiliki iman dalam Yesus dapat melakukan hal-hal yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Itulah sebabnya kita melihat kisah ini menjadi satu kisah yang sangat mengagumkan, betapa orang yang beriman itu dapat melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan manusia. Daud yang tidak membuat pedang, tapi dia katakan, "Aku akan memenggal kepalamu." Dan itu terjadi. Daud tidak hanya mengungkapkan kata kosong, tetapi justru itu terbukti dengan dia memenggal kepala, memakai pedang Goliat sendiri, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi. Maka dalam Mazmur
Daud mengungkapkan puji-pujian dengan berkata dalam Mazmur 60 ayat 16 dan Mazmur 108 ayat yang ke-14 itu, dua ayat ini bunyinya sama. Mazmur 60 ayat yang ke-16 dan Mazmur 108 ayat yang ke-14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sama seperti Daud berdiri di samping jenazah dari Goliat dan dia memenggal. Ya. Membuktikan bahwa dengan Allah kita dapat lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saudara, dalam menghadapi situasi seperti ini tentu ada banyak tantangan. Tantangan secara global kita hadapi seperti ini. Tantangan dalam pribadi kita, tantangan keluarga kita, tantangan dalam pelayanan, begitu banyak, ya, yang merupakan serangan-serangan yang datang untuk melemahkan kita. Mari kita hadapi dengan iman. Karena dengan iman, setiap persoalan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Poin yang keempat, dengan iman, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Dengan iman kita yakin Tuhan ada. Ya. Kita dapat melihat dalam ayat 45 juga ayat yang ke-47. Kembali kepada pernyataan Daud di sini. Dan akan saya sambung dengan ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya. Kemudian dalam ayat sebelumnya juga kalimat terakhir, supaya semua bumi tahu, seluruh bumi tahu bahwa di Israel mempunyai Allah. Iman membawa kita untuk meyakini Allah ada. Ya. Allah ada untuk selalu menyertai dan memberikan kemenangan sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Daud di sini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Daud hadir di pertempuran itu bukan dia datang untuk berperang. Dia datang hanya membawa makanan. Tetapi justru sesudah dia hadir di tempat peperangan, dialah yang menjadi panglima dalam peperangan itu. Dialah yang memenangkan peperangan itu bersama Tuhan. Karena pada waktu dia datang, umat Israel, Raja Saul dalam ketakutan menghadapi perang kata-kata. Ya, saya pakai perang kata-kata. Karena apa? Selama 40 hari, Goliat itu maju menghina umat Israel, menghina Allah Israel. Kemudian dia kembali, dia tampil lagi. Satu hari dia muncul 2 kali selama 40 hari. Satu hari dia muncul 2 kali selama 40 hari. Saudara, ini membuat umat Israel dalam ketakutan. Dan kalau saya memperhatikan, ini peperangan model apa ini? Tidak perang, tapi hanya cuma gertak-gertak membuat lawan takut, gertak lagi membuat lawan takut. Dan tidak ada yang berani maju untuk berperang satu dengan yang lain. Apalagi Goliat menghendaki maju satu-satu. Karena dia merasa dia lebih kuat, maka dia sangat meyakini dirinya bahwa dia akan menang. Sehingga dia bilang, tidak usah perang untuk bangsa sana langsung tentara dan tentara berhadapan. Tapi satu lawan satu. Dan itu berlangsung 40 hari. Dan yang menimbulkan hanya ketakutan, kegentaran di antara umat Israel. Tapi pada waktu Daud tampil, pada waktu Daud datang yang hanya membawa makanan untuk saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Justru Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan musuh. Jadi kita melihat di sini kehadiran Daud membawa satu perubahan, ingin membuktikan bahwa Allah ada bersama mereka. Kalau tadi tentara Israel dalam ketakutan, Raja Saul dalam ketakutan, tetapi kehadiran Daud membawa satu perubahan dengan memberikan keyakinan bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Sebagaimana pernyataannya, engkau
datang dengan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau tantang. Dia berbicara bahwa Allah ada menyertai. Dan dengan tujuannya supaya apa yang Tuhan akan buat, itu akan membuat orang Israel mengerti. Orang Filistin tahu bahwa di Israel ada Allah. Di Israel ada Allah yang hidup, yang bisa memberikan kemenangan. Itulah sebabnya kita melihat kehadiran ini, kehadirannya yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, aplikasi untuk bagian untuk kita. Kehadiran kita, ya. Kehadiran kita. Mungkin saudara datang di sini hanya untuk bekerja, sama seperti Daud, hanya ke tempat peperangan hanya untuk mengantar makanan, untuk memberikan pelayanan kepada kakak-kakaknya. Tetapi akhirnya disitulah kehadiran dia membawa satu pengerti yang baru, ialah kehadiran Allah untuk memberikan kemenangan. Demikian juga hidup kita. Kadang-kadang kita menganggap kita orang biasa yang sederhana, tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, kalau kita sungguh dalam Tuhan, maka kehadiran kita akan membawa satu kehadiran yang baru. Itulah kehadiran Tuhan yang membawa perubahan, yang membawa untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan pengalaman Daud ini menjadi menarik. Karena apa? Dia dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan dia sudah buktikan itu pada waktu dia menggembalakan kambing domba. Setiap binatang-binatang ganas yang datang untuk mau mencuri ataupun mau memangsa akan domba peliharaannya, dengan kekuatan itu dia dapat mengalahkan hewan-hewan yang buas itu. Dan itu membuat dia keberanian yang lebih kuat untuk menghadapi musuh. Sehingga kalau kita memperhatikan, akhirnya Goliat yang adalah raksasa itu tumbang. Orang Filistin kalah. Bahkan dikatakan bukan hanya kalah, mereka terbunuh dan justru mayat mereka bergelimpangan sehingga menjadi makanan burung-burung di udara. Oleh karena apa? Kehadiran Daud memberikan satu kenyataan bahwa Allah ada di tengah umatnya. Oleh karena itu, hari ini, dalam berbagai tantangan yang kita hadapi, mari kita percaya bahwa Allah kita ada. Dia tetap menyertai kita. Dia akan tetap membawa kita untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan, untuk membawa perubahan-perubahan, kemenangan yang dapat dialami oleh karena Tuhan bersama kita. Kesimpulan yang kita akan lihat ialah bahwa iman yang kita miliki dalam Tuhan hendaknya membawa kita tidak takut menghadapi tantangan kesulitan apapun yang ada di sekitar kita. Tapi marilah kita tetap hidup menjadi berkat, membawa kemenangan bagi hidup kita sendiri ataupun orang lain di sekitar kita, dan demi kemuliaan bagi Tuhan. Tetap hidup di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk bagian firman Tuhan. Pengalaman Daud menghadapi Goliat karena memiliki iman yang begitu kuat dalam Tuhan, percaya yang begitu kuat dalam Tuhan, membawa kami pelajaran dalam menghadapi masa sukar ini. Jadikan kami bagaikan Daud yang memiliki iman yang kuat itu. Sebab dalam hidup kami dapat memiliki keberanian, tidak takut terhadap apapun tantangan yang sekarang ini, tapi kami berani menghadapi dengan iman bersama Tuhan. Dan membawa kami pengertian bahwa semua tantangan adalah kecil di hadapan Tuhan. Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang ada. Bahkan juga dengan iman yang Tuhan berikan, kami dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan akan mampukan kami melakukan melebihi daripada apa yang kami bisa lakukan. Dan kiranya kehadiran kami dimanapun kami berada, memberikan satu bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, sehingga dapat berdampak kepada orang lain yang ada di sekitar kami, untuk juga mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita doakan untuk berbagai persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus, hari ini kami sehati, kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Beri kami memiliki iman seperti yang dimiliki Daud, supaya dalam segala pencobaan, tantangan, peperangan rohani yang kami hadapi, kami akan diberi kemenangan untuk mengatasinya. Berkati setiap kami hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sekarang mau berdoa untuk situasi dunia saat ini. Secara khusus kami pertama berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami doakan untuk beberapa peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir dalam minggu ini. Pertama, untuk minggu lalu terjadi bencana, yaitu pesawat Sriwijaya yang mengalami musibah. Kami doakan bagi keluarga-keluarga yang berduka saat ini. Orang-orang yang mereka kasihi telah tiada. Kami doakan supaya Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan. Kami juga doakan untuk pemerintah dalam berusaha untuk menolong, membantu. Baik mereka yang sekarang terus berusaha untuk mengumpulkan bangkai jenazah, bangkai pesawat, ataupun juga jenazah yang masih terus dicari. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga doakan untuk situasi tanah longsor di Jawa Barat, juga untuk gempa di Provinsi Sulawesi Barat, di daerah Majene dan Mamuju. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Mereka mengalami kesulitan, bahkan juga ada anggota keluarga yang jadi korban. Kami doakan supaya Tuhan tolong secara khusus pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi mereka yang terkena bencana alam ini. Supaya Tuhan menolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang juga semakin mewabah di Indonesia. Kami doakan untuk pemerintah kami di dalam menanggulangi situasi krisis ini. Supaya Tuhan berkati, baik vaksin yang sudah mulai diberikan kepada orang-orang tertentu dan juga akan sampai kepada rakyat. Kami doakan supaya kiranya semua ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga semua rakyat boleh mendapatkan vaksin ini, sehingga mereka mendapatkan kekebalan tubuh untuk menghadapi menyebarnya penyakit COVID-19 ini. Kami doakan juga untuk negara-negara lain yang juga mengalami penyakit ini, supaya Tuhan berkati. Ada negara lain yang lebih buruk daripada situasi yang kami hadapi. Tuhan tolong supaya pemerintah di sana juga mereka dapat mampu untuk mengatasi, baik daerah-daerah di Asia, negara-negara di Asia, di Eropa atau di Amerika. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Situasi keamanan dunia saat ini kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehingga ada ketenangan, kedamaian. Ada negara-negara tertentu juga yang saling mengancam satu dengan yang lain. Kami doakan Tuhan tolong sehingga ada kedamaian di antara bangsa-bangsa di bumi ini. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini supaya tetap dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai biji mata Tuhan di bumi ini untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dan kami rindu untuk penginjilan di antara orang Israel, supaya lebih banyak orang Israel dapat menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk pelayanan GMKIH supaya Tuhan berkati di tahun ini. Tuhan berkati pelayanan gereja memasuki tahun 2021 ini, baik di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan Tuhan memberkati. Walaupun di Macau sudah hampir 1 tahun kami belum bisa ke sana, tapi jemaat Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka. Juga bagi jemaat di Hong Kong yang sudah lockdown terakhir ini, mulai Desember sampai sekarang, jemaat belum bisa libur. Tuhan tolong jaga, lindungi, pelihara mereka. Mereka ada di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Lindungi mereka, jaga mereka dengan kuasa-Mu. Kami doakan untuk semua keluarga yang ada di Indonesia, supaya Tuhan juga memberkati mereka. Pelayanan yang kami lakukan melalui live streaming atau YouTube, kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga dapat menjadi berkat bagi mereka. Kami doakan untuk YPP di Batu, juga dengan semua program pelayanan, baik untuk mahasiswa yang sekarang sudah masuk, dan juga program kuliah yang akan dilakukan, bahkan sekarang masih masa karantina. Kami doakan Tuhan berkati pelayanan melalui live streaming di Studio Sentosa, juga untuk pelayanan di
STT juga dengan anjungan juga akan dimulai dengan program masing-masing untuk pelayanan menjangkau dunia. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan pemerintah Hong Kong, gereja-gereja Tuhan di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, supaya situasi Hong Kong akan semakin pulih lagi, sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat beribadah bersama-sama. Semua gereja di Hong Kong dalam pelayanan melalui YouTube, kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga semua pelayanan ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Kami doakan untuk pelayanan kami semua di tahun ini, supaya Tuhan tolong ada jiwa-jiwa yang boleh Tuhan tambahkan dalam pelayanan kami. Persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita, dan kita juga telah ditolong sehingga hari-hari yang akan kita jalani, kita tetap kuat karena Tuhan bersama kita. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita, baik teman-teman yang di taman ataupun yang ada di pastori ataupun yang di Makau. Kita mempersiapkan persembahan kita sehingga suatu waktu kita dipertemukan, maka kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan bersama. Dan puji, di samping kita memberikan persembahan, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian. Kasih Tuhan lebih tinggi dari segala persoalan hidup kita, sebab itu kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini, lebih tinggi dari gunung.
Anugerahmu hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat memasuki minggu yang baru dalam hidup kita, dan tetap setia dalam Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.